Beberapa hari belakangan, saya menemukan banyak sekali informasi tentang sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi generasi Z. Dan saya juga menemukan bahwa ada banyak sekali Gen Z yang dipecat dari pekerjaannya. Tapi di video kali ini kita tidak akan mengupas tentang pemecatan tersebut. Tapi kita akan berfokus pada solusi yang bisa kita lakukan dalam mengelola uang setelah kita mendapatkan PHK atau setelah kita kehilangan pekerjaan kita. Dan video ini dibuat bukan hanya untuk Gen Z, tapi untuk siapa saja di luar sana yang sudah kehilangan pekerjaannya. Menghadapi kehilangan pekerjaan memang tidak mudah. Selain rasa cemas akan masa depan, tekanan untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bisa membuat siapa saja merasa kewalahan. Tetapi ini juga bisa menjadi kesempatan untuk merefleksikan kebiasaan lama dan membangun strategi keuangan yang lebih baik. Seperti yang pernah dikatakan oleh Henry Ford, kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi. Kali ini dengan lebih cerdas. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan bisa menjadi titik awal untuk perubahan positif. Kehilangan sumber penghasilan bukan berarti segalanya berhenti. Ini adalah waktu untuk menyusun ulang prioritas keuangan, menyesuaikan gaya hidup, dan menemukan cara-cara kreatif untuk bertahan. Penting untuk mengingat bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana kita bisa bijak mengelolanya dalam situasi yang sulit. Dan dalam video ini kita akan membahas 15 langkah strategis yang dapat membantu Anda mengatur keuangan setelah kehilangan pekerjaan. Setiap langkah dirancang untuk memberikan solusi praktis, sekaligus mempersiapkan Anda menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama dan bangun kembali keuangan Anda dengan cara yang lebih cerdas dan terencana. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah dengan mengevaluasi kembali pengeluaran Anda. Langkah pertama yang harus Anda lakukan setelah kehilangan pekerjaan adalah mengevaluasi kembali pengeluaran Anda. Saat penghasilan tidak lagi tetap, prioritas utama adalah memahami di mana uang Anda selama ini digunakan. Mulailah dengan mencatat semua pengeluaran bulanan, baik yang besar maupun kecil. Jangan abaikan pengeluaran yang terlihat sepele, seperti biaya kopi harian atau langganan streaming. Karena akumulasi dari pengeluaran kecil ini bisa menjadi jumlah yang signifikan. Setelah mencatat, kelompokkan pengeluaran Anda menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan mencakup hal-hal mendasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan utilitas. Sedangkan keinginan mencakup hal-hal yang lebih bersifat hiburan atau kenyamanan, seperti makan di luar atau membeli pakaian baru. Dengan memilah pengeluaran ini, Anda bisa mulai mengidentifikasi area di mana pengurangan dapat dilakukan. Fokuslah pada pengeluaran yang benar-benar penting. Misalnya, jika Anda memiliki tagihan internet dan langganan televisi kabel, pertimbangkan untuk mengurangi salah satu, terutama jika internet sudah mencukupi kebutuhan hiburan Anda. Begitu juga dengan biaya makan di luar. Mengurangi frekuensi makan di restoran dan mulai memasak di rumah bisa menghemat banyak uang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar Anda. Evaluasi juga perlu mencakup pengeluaran tahunan yang sering terlewat, seperti pajak kendaraan atau premi asuransi. Siapkan anggaran khusus untuk pengeluaran ini agar Anda tidak terjebak pada saat tagihannya jatuh tempo. Dengan mengetahui pola pengeluaran tahunan, Anda dapat merencanakan keuangan lebih baik meski dalam kondisi sulit. Langkah ini mungkin terasa sulit pada awalnya, terutama jika Anda terbiasa dengan gaya hidup tertentu. Namun perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar pada keuangan Anda. Ingat, setiap pengeluaran yang bisa dihemat adalah langkah menuju stabilitas finansial. Kemudian yang kedua adalah buat anggaran darurat. Setelah mengevaluasi pengeluaran, langkah berikutnya adalah membuat anggaran darurat. Anggaran darurat adalah rencana pengeluaran yang dirancang untuk memaksimalkan setiap rupiah yang Anda miliki dalam kondisi keuangan yang terbatas. Langkah pertama dalam membuat anggaran ini adalah menghitung total uang yang Anda miliki saat ini, termasuk tabungan, pesangon, atau bantuan dari sumber lain. Setelah mengetahui total dana yang tersedia, buatlah daftar pengeluaran prioritas yang harus Anda patuhi setiap bulan. Pastikan anggaran ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, tagihan listrik, dan air. Jika memungkinkan, alokasikan juga sebagian dana untuk kebutuhan mendesak seperti obat-obatan atau transportasi.
Pastikan bahwa pengeluaran dalam anggaran ini benar-benar esensial dan tidak ada ruang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Salah satu kunci dari anggaran darurat adalah bersikap realistis. Jika dana Anda terbatas, mungkin Anda perlu menurunkan standar hidup sementara waktu. Misalnya, jika Anda biasa menyewa tempat tinggal yang mahal, pertimbangkan untuk pindah ke lokasi yang lebih terjangkau. Pengorbanan ini bersifat sementara dan akan membantu Anda bertahan lebih lama. Selain itu, anggaran darurat juga harus fleksibel. Situasi keuangan dapat berubah, jadi pastikan Anda rutin mengevaluasi anggaran setiap minggu atau bulan. Jika ada kebutuhan mendesak yang tiba-tiba muncul, Anda dapat menyesuaikan anggaran tanpa mengorbankan kebutuhan lain yang lebih penting. Terakhir, pastikan Anda mencatat setiap pengeluaran yang Anda lakukan. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa anggaran darurat berjalan sesuai rencana. Disiplin dalam mengelola anggaran adalah kunci utama untuk bertahan dalam situasi sulit dan kembali bangkit di masa depan. Kemudian, cara mengatur uang setelah kehilangan pekerjaan yang ketiga adalah prioritaskan pembayaran hutang. Ketika kehilangan pekerjaan, salah satu hal yang sering menjadi beban adalah hutang. Entah itu cicilan rumah, kartu kredit, atau pinjaman pribadi. Hutang dapat menjadi tantangan besar jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, prioritas utama adalah menyusun strategi untuk menghadapi hutang ini. Langkah pertama adalah membuat daftar semua hutang Anda, termasuk jumlah total, suku bunga, dan tenggat waktu pembayaran. Setelah Anda memiliki gambaran jelas tentang hutang yang harus dibayar, fokuslah pada pembayaran minimum terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menghindari penalti atau denda keterlambatan, yang hanya akan menambah beban keuangan Anda. Jika memungkinkan, hubungi pihak pemberi pajak atau bank untuk menjelaskan situasi Anda. Banyak institusi keuangan yang menawarkan program restrukturisasi hutang, seperti penjadwalan ulang atau pengurangan bunga, untuk membantu nasabah dalam kondisi sulit. Selain itu, pertimbangkan untuk melunasi hutang dengan bunga tertinggi lebih dulu. Strategi ini dikenal dengan debt avoidance. Dengan cara ini, Anda bisa mengurangi jumlah total bunga yang harus dibayar dalam jangka panjang. Namun, jika hutang Anda tersebar dalam banyak sumber, Anda juga dapat menggunakan strategi debt snowball, yaitu melunasi hutang dari jumlah terkecil untuk memberikan rasa pencapaian yang lebih cepat. Jika Anda memiliki aset yang tidak terlalu penting seperti barang elektronik atau perhiasan, pertimbangkan untuk menjualnya. Uang dari hasil penjualan ini dapat digunakan untuk mengurangi beban hutang. Meskipun ini mungkin bukan keputusan yang mudah, langkah ini dapat memberikan Anda ruang bernafas dalam jangka pendek. Ingat, mengelola hutang bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang komunikasi dan strategi. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika situasi terasa terlalu sulit untuk ditangani sendiri. Konselor keuangan dapat membantu Anda menyusun rencana yang lebih terstruktur dan realistis. Dengan langkah-langkah yang tepat, Anda dapat mengurangi tekanan hutang dan memfokuskan energi pada perbaikan keuangan. Kemudian cara mengelola keuangan setelah Anda dipecat yang keempat adalah cari sumber pendapatan alternatif. Ketika kehilangan pekerjaan, salah satu cara terbaik untuk tetap bertahan adalah mencari sumber pendapatan alternatif. Di era digital saat ini, peluang untuk menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Langkah pertama adalah mengevaluasi keterampilan yang Anda miliki. Apakah Anda memiliki keahlian di bidang menulis, desain grafis, fotografi, atau bahkan memasak? Keterampilan ini dapat menjadi jalan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Salah satu opsi yang bisa Anda coba adalah bekerja lepas atau freelance. Banyak platform seperti Upwork, Fiverr, atau Freelancer yang memungkinkan Anda menawarkan jasa secara online. Mulailah dengan proyek-proyek kecil untuk membangun portofolio dan seiring waktu, Anda dapat meningkatkan harga dan mendapatkan klien yang lebih besar. Jika Anda tidak memiliki keterampilan khusus, pertimbangkan pekerjaan paruh waktu atau musiman. Misalnya, menjadi pengemudi ojek online, kurir, atau penjaga toko. Meskipun penghasilannya mungkin tidak sebesar pekerjaan sebelumnya, ini dapat membantu menutupi kebutuhan dasar sambil memberikan Anda waktu untuk mencari pekerjaan penuh waktu. Selain itu, cobalah untuk berpikir kreatif. Anda bisa menjual barang-barang bekas yang tidak terpakai di rumah melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, atau Facebook Marketplace.
Barang-barang seperti pakaian, buku, atau peralatan rumah tangga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan. Yang terpenting adalah menjaga semangat dan fleksibilitas. Memulai sesuatu yang baru mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dengan sikap yang positif, Anda tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga berkembang di tengah tantangan. Kemudian cara yang kelima adalah manfaatkan dana darurat dengan bijak. Dana darurat adalah penyelamat dalam situasi seperti kehilangan pekerjaan. Jika Anda memiliki dana darurat, sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Namun penting untuk menggunakan dana ini dengan bijaksana. Langkah pertama adalah menghitung berapa banyak dana darurat yang Anda miliki dan memikirkan berapa lama dana tersebut bisa mencukupi kebutuhan Anda. Fokuskan penggunaan dana darurat untuk kebutuhan yang benar-benar esensial, seperti makanan, tempat tinggal, dan tagihan penting. Hindari menggunakan dana ini untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti membeli barang-barang baru atau liburan. Ingat, tujuan utama dana darurat adalah memastikan Anda tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar hingga Anda mendapatkan penghasilan tetap kembali. Selain itu, pertimbangkan untuk mencari cara agar dana darurat Anda bisa bertahan lebih lama. Misalnya, jika Anda tinggal di rumah kontrakan dengan biaya tinggi, pertimbangkan untuk pindah ke tempat yang lebih terjangkau. Pengorbanan sementara ini akan membantu Anda menghemat dana darurat untuk jangka waktu yang lebih lama. Jika dana darurat Anda terbatas, jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga atau teman dekat. Banyak orang yang tidak ingin meminta bantuan karena merasa malu. Tetapi ini adalah situasi yang sulit, dan meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda siap mengambil langkah untuk keluar dari kesulitan. Yang paling penting adalah tetap disiplin dalam menggunakan dana darurat. Buatlah anggaran yang jelas dan patuhi batas pengeluaran yang sudah ditetapkan. Dengan cara ini, dana darurat Anda dapat menjadi penopang yang kuat hingga situasi keuangan Anda membaik. Kemudian yang keenam adalah kurangi pengeluaran yang tidak penting. Saat kehilangan pekerjaan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting adalah langkah penting untuk menjaga keuangan tetap stabil. Mulailah dengan mengevaluasi anggaran bulanan Anda. Tinjau setiap pengeluaran, baik besar maupun kecil, dan identifikasi mana yang bisa dipangkas. Misalnya, biaya langganan streaming, makan di luar, atau membeli kopi setiap hari mungkin terlihat kecil. Tetapi jika dikurangi atau dihilangkan, Anda bisa menghemat jumlah yang signifikan. Fokuskan pengeluaran pada kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, tagihan listrik, dan air. Jika sebelumnya Anda terbiasa membeli bahan makanan di supermarket besar, pertimbangkan untuk berbelanja di pasar tradisional yang biasanya menawarkan harga lebih murah. Selain itu, masaklah makanan sendiri di rumah daripada memesan makanan dari luar. Hal sederhana ini dapat menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Lakukan juga negosiasi untuk tagihan bulanan yang Anda miliki. Misalnya, jika Anda berlangganan internet dengan kecepatan tinggi, pertimbangkan untuk beralih ke paket yang lebih terjangkau. Beberapa penyedia layanan bahkan menawarkan diskon atau paket hemat jika Anda menjelaskan situasi keuangan Anda. Selain itu, berhati-hatilah dengan pengeluaran impulsif. Kehilangan pekerjaan dapat membuat Anda merasa stres dan terkadang membeli sesuatu yang tidak perlu terasa seperti pelarian. Namun penting untuk menahan diri dan mengingat bahwa pengeluaran impulsif hanya akan memperburuk situasi keuangan Anda. Mengurangi pengeluaran tidak berarti Anda harus mengorbankan kualitas hidup sepenuhnya. Dengan perencanaan yang matang dan sedikit kreativitas, Anda tetap bisa menjalani hidup yang nyaman sambil menjaga stabilitas keuangan. Ingat, ini adalah langkah sementara hingga kondisi Anda membaik. Kemudian, cara mengatur uang setelah kehilangan pekerjaan yang ketujuh adalah tingkatkan keterampilan untuk peluang baru. Kehilangan pekerjaan juga bisa menjadi momen untuk mengembangkan diri dan meningkatkan keterampilan. Dunia kerja terus berkembang, dan memiliki keterampilan baru dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan berikutnya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi bidang atau industri yang sedang berkembang, seperti teknologi, pemasaran digital, atau desain grafis. Setelah menentukan bidang yang sesuai, mulailah belajar melalui kursus online atau pelatihan singkat. Platform seperti Coursera, Udemy, atau LinkedIn Learning menawarkan berbagai kursus dengan biaya yang relatif terjangkau. Banyak juga kursus gratis yang tersedia di YouTube atau situs-situs resmi pemerintah.
Fokus pada keterampilan yang relevan dengan tren pasar kerja seperti penguasaan perangkat lunak tertentu, analisis data, atau keahlian komunikasi yang efektif. Selain belajar secara mandiri, carilah peluang untuk magang atau proyek sukarela. Meskipun Anda mungkin tidak dibayar penuh, pengalaman ini dapat membantu Anda memperluas jaringan profesional dan memperkuat portofolio Anda. Pengalaman langsung ini juga bisa menjadi nilai tambah saat Anda melamar pekerjaan di kemudian hari. Jangan lupa untuk memperbarui CV dan profil LinkedIn Anda sesuai dengan keterampilan baru yang telah Anda pelajari. Tampilkan proyek-proyek yang relevan, sertifikasi, atau pelatihan yang telah Anda selesaikan. Profil yang kuat akan meningkatkan daya tarik Anda di mata perekrut. Proses meningkatkan keterampilan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi ini adalah investasi yang berharga untuk masa depan Anda. Dengan keterampilan baru, Anda tidak hanya memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri Anda. Kemudian cara yang ke-8 adalah dengan mencari dukungan dari komunitas atau organisasi sosial. Dalam situasi sulit seperti kehilangan pekerjaan, mencari dukungan dari komunitas atau organisasi sosial bisa sangat membantu. Ada banyak organisasi yang menyediakan bantuan, baik dalam bentuk finansial, makanan, atau pelatihan kerja. Langkah pertama adalah mencari tahu komunitas atau lembaga sosial di daerah Anda yang menawarkan bantuan bagi pengangguran. Beberapa organisasi keagamaan, yayasan, atau lembaga swadaya masyarakat seringkali memiliki program bantuan bagi individu atau keluarga yang membutuhkan. Jangan ragu untuk mendaftar ke program-program ini, karena bantuan yang mereka berikan dirancang untuk membantu Anda melalui masa-masa sulit. Bantuan ini bisa berupa sembako, subsidi tagihan, atau pelatihan keterampilan kerja. Selain itu, manfaatkan jejaring komunitas di media sosial. Grup atau forum daring seringkali menjadi tempat berbagi informasi dan peluang kerja. Banyak orang yang berbagi lowongan pekerjaan, tips wawancara, atau bahkan tawaran proyek kecil di platform seperti Facebook atau LinkedIn. Jangan malu untuk bergabung dan aktif berpartisipasi dalam diskusi. Jika Anda tinggal di kota besar, carilah pusat karir atau balai pelatihan kerja yang sering mengadakan lokakarya atau seminar. Banyak dari program ini disubsidi pemerintah atau perusahaan, sehingga Anda bisa mendapatkan pelatihan berkualitas dengan biaya rendah atau bahkan gratis. Yang terpenting, ingatlah bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Anda siap mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. Dukungan dari komunitas atau organisasi sosial dapat menjadi pilar penting dalam perjalanan Anda menuju stabilitas keuangan. Kemudian cara yang ke-9 untuk mengatur uang setelah kehilangan pekerjaan adalah memanfaatkan dana darurat dengan bijak. Dana darurat adalah penyelamat utama saat menghadapi situasi kehilangan pekerjaan. Namun menggunakannya secara bijak adalah kunci agar dana tersebut bertahan cukup lama. Mulailah dengan membuat daftar kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, seperti makanan, tagihan listrik, air, dan biaya transportasi. Prioritaskan pengeluaran yang benar-benar esensial dan hindari menggunakan dana ini untuk hal-hal yang tidak mendesak. Hitung total dana darurat yang Anda miliki, lalu tentukan anggaran bulanan yang ketat berdasarkan jumlah tersebut. Misalnya, jika dana darurat Anda cukup untuk 3 bulan, rancang pengeluaran agar tetap berada dalam batas itu. Dengan cara ini, Anda dapat mengelola dana secara efisien dan menghindari kehabisan uang sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Jika memungkinkan, gunakan alternatif untuk menekan pengeluaran yang membebani dana darurat. Misalnya, jika memiliki cicilan atau hutang, coba negosiasikan dengan pihak pemberi pinjaman untuk menunda pembayaran atau mengurangi bunga. Banyak lembaga keuangan menawarkan program restrukturisasi hutang, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, pantau penggunaan dana secara rutin. Buat catatan harian atau mingguan untuk memastikan Anda tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala apakah ada pengeluaran yang bisa lebih ditekan atau dihapuskan. Pendekatan ini akan membantu Anda tetap disiplin dalam menggunakan dana darurat. Ingatlah bahwa dana darurat dirancang untuk membantu Anda melewati masa-masa sulit. Dengan pengelolaan yang hati-hati, dana ini tidak hanya menjadi penopang finansial, tetapi juga memberikan rasa tenang selama Anda mencari sumber penghasilan baru.
Kemudian cara yang ke-10 adalah jual barang yang tidak terpakai. Menjual barang yang tidak terpakai adalah cara cepat untuk mendapatkan tambahan dana saat kehilangan pekerjaan. Lakukan inventarisasi barang-barang di rumah Anda, terutama yang jarang digunakan tetapi masih memiliki nilai jual. Misalnya, pakaian, peralatan elektronik, furnitur, atau peralatan olahraga yang sudah lama tidak dipakai bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Mulailah dengan barang-barang kecil yang mudah dijual, seperti pakaian atau aksesori. Gunakan platform daring seperti marketplace atau media sosial untuk menawarkan barang-barang tersebut. Pastikan Anda mengambil foto yang menarik dan memberikan deskripsi yang jelas agar pembeli lebih tertarik. Strategi ini juga memudahkan Anda menjangkau lebih banyak calon pembeli. Barang-barang berharga seperti perhiasan, jam tangan, atau gadget juga bisa dijual jika Anda benar-benar membutuhkannya. Namun pastikan untuk menentukan harga yang wajar dan menjualnya melalui platform atau toko yang terpercaya agar tidak merugi. Jangan ragu untuk menawar harga agar transaksi berjalan lancar. Selain mendapatkan uang tambahan, menjual barang yang tidak terpakai juga membantu Anda merapikan rumah. Ini memberikan rasa ringan secara psikologis yang bisa menjadi penyemangat di tengah situasi sulit. Proses ini juga mengajarkan Anda tentang pentingnya hidup minimalis dan berfokus pada kebutuhan utama. Penjualan barang bekas bukan hanya solusi sementara, tetapi juga peluang untuk belajar keterampilan baru, seperti negosiasi dan pemasaran. Jika dilakukan dengan serius, ini bahkan bisa menjadi sumber pendapatan tambahan di masa depan. Kemudian cara yang ke-11 adalah tetap jaga kesehatan fisik dan mental. Kehilangan pekerjaan dapat menjadi momen yang sangat menantang, baik secara emosional maupun fisik. Namun menjaga kesehatan fisik dan mental adalah kunci untuk tetap produktif dan fokus mencari solusi. Mulailah dengan membangun rutinitas harian yang sehat, seperti tidur yang cukup, makan makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik, meskipun hanya berjalan kaki selama 30 menit, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, jangan abaikan kesehatan mental Anda. Berbicara dengan teman, keluarga, atau bahkan konselor profesional bisa membantu Anda menghadapi tekanan emosional. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk praktik mindfulness atau meditasi. Aktivitas ini dapat membantu Anda mengelola kecemasan dan menjaga pikiran tetap jernih. Menghindari kebiasaan buruk seperti makan berlebihan atau menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial juga penting. Kebiasaan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga dapat menambah stres emosional. Alihkan energi Anda pada aktivitas yang lebih konstruktif, seperti membaca buku, menulis jurnal, atau belajar keterampilan baru. Bergabung dengan komunitas atau kelompok pendukung juga bisa menjadi cara untuk menjaga kesehatan mental. Berinteraksi dengan orang-orang yang menghadapi tantangan serupa dapat memberikan rasa kebersamaan dan inspirasi. Anda tidak hanya akan merasa didukung, tetapi juga mungkin mendapatkan wawasan baru yang berguna. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset terbesar Anda. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, Anda dapat menghadapi tantangan kehilangan pekerjaan dengan lebih kuat dan lebih percaya diri. Prioritaskan perawatan diri sebagai langkah pertama menuju pemulihan. Kemudian yang ke-12 adalah evaluasi gaya hidup dan rencanakan masa depan. Kehilangan pekerjaan adalah waktu yang tepat untuk merenungkan gaya hidup Anda dan membuat perencanaan ke masa depan. Evaluasi apakah gaya hidup Anda sebelumnya terlalu boros atau tidak sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Ini adalah kesempatan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih hemat dan bijaksana. Mulailah dengan membuat daftar prioritas untuk kebutuhan dan tujuan hidup Anda. Identifikasi apa yang benar-benar penting seperti pendidikan, kesehatan, atau rencana masa depan. Dan fokuskan sumber daya Anda pada hal-hal tersebut. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang kurang penting seperti hiburan mewah atau barang konsumtif bisa membantu Anda membangun kestabilan keuangan yang lebih baik. Selain itu, gunakan momen ini untuk merancang rencana jangka panjang. Apa tujuan karir Anda? Apakah Anda ingin beralih ke industri baru atau meningkatkan keterampilan di bidang yang sama? Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Anda dapat mengarahkan langkah-langkah Anda ke arah yang lebih strategis. Jangan lupa untuk melibatkan keluarga atau pasangan dalam proses evaluasi ini.
Diskusikan bagaimana kalian dapat bekerja sama untuk menciptakan stabilitas finansial yang lebih baik. Dukungan dari orang terdekat akan membuat proses penyesuaian menjadi lebih mudah dan terasa lebih ringan. Perubahan gaya hidup tidak selalu mudah, tetapi ini adalah langkah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Dengan perencanaan yang matang, Anda tidak hanya akan bangkit dari kehilangan pekerjaan, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam mengelola hidup. Kemudian, cara mengatur uang setelah kehilangan pekerjaan yang ke-13 adalah cari inspirasi dari orang lain yang pernah berjuang. Ketika menghadapi masa sulit, mencari inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil bangkit dari situasi serupa dapat memberikan motivasi dan harapan. Bacalah buku, tonton video, atau dengarkan podcast yang menceritakan kisah mereka yang pernah kehilangan pekerjaan tetapi akhirnya sukses. Kisah-kisah ini tidak hanya menginspirasi tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang bagaimana menghadapi tantangan. Anda mungkin menemukan strategi yang relevan dan dapat diterapkan dalam situasi Anda. Misalnya, banyak pengusaha sukses seperti Bob Sadino atau Steve Jobs pernah mengalami masa-masa sulit sebelum mencapai kesuksesan. Selain membaca atau menonton kisah sukses, cobalah berbicara langsung dengan orang-orang di sekitar Anda yang pernah menghadapi kehilangan pekerjaan. Tanyakan bagaimana mereka bangkit dan apa langkah-langkah yang mereka ambil. Percakapan ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Bergabung dengan komunitas atau kelompok pendukung yang berisi individu-individu dengan pengalaman serupa juga bisa menjadi pilihan. Dalam kelompok ini Anda bisa berbagi cerita, belajar dari pengalaman orang lain, dan bahkan menemukan peluang kerja atau kolaborasi. Ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah perjalanan yang lurus. Setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan belajar dari kisah orang lain, Anda akan lebih percaya diri menghadapi tantangan Anda sendiri. Kemudian yang ke-14 adalah jangan berhenti membangun jaringan. Meskipun kehilangan pekerjaan dapat membuat Anda merasa terisolasi, ini justru saat yang tepat untuk memperluas jaringan profesional Anda. Hubungi kembali teman, kolega, atau mentor yang mungkin bisa memberikan peluang baru atau nasihat berharga. Jaringan yang kuat seringkali menjadi kunci untuk menemukan pekerjaan berikutnya. Manfaatkan media sosial profesional seperti LinkedIn untuk tetap terhubung dengan orang-orang di bidang Anda. Perbarui profil Anda dan bagikan pencapaian atau proyek yang relevan. Jangan ragu untuk mengirim pesan kepada rekan lama atau bahkan orang baru yang memiliki pengalaman yang menarik perhatian Anda. Pendekatan ini dapat membuka pintu untuk peluang yang sebelumnya tidak Anda sadari. Selain itu, hadiri acara-acara profesional seperti seminar, lokakarya, atau pameran kerja. Banyak acara ini menawarkan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Persiapkan diri dengan kartu nama atau portofolio sederhana untuk meninggalkan kesan yang baik. Jika Anda belum memiliki jaringan yang luas, mulailah dari yang kecil. Misalnya, bergabunglah dengan komunitas lokal atau organisasi yang relevan dengan minat atau keterampilan Anda. Di sini Anda tidak hanya akan bertemu dengan orang-orang baru, tetapi juga bisa mendapatkan dukungan moral. Membangun jaringan adalah proses yang memerlukan waktu dan usaha, tetapi hasilnya bisa sangat bermanfaat. Dalam banyak kasus, peluang kerja yang baik ditemukan melalui koneksi, bukan hanya melalui aplikasi online. Tetaplah proaktif dan terbuka untuk menjalin hubungan baru. Kemudian, cara mengatur uang setelah kehilangan pekerjaan yang terakhir atau yang ke-15 adalah temukan peluang dalam keadaan darurat. Meskipun kehilangan pekerjaan adalah keadaan darurat yang menantang, ini bisa juga menjadi titik awal untuk menemukan peluang baru. Terkadang situasi yang sulit dapat membuka jalan bagi ide-ide segar dan inovasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Alih-alih melihatnya hanya sebagai masalah, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk beradaptasi dan berkembang. Salah satu cara untuk menemukan peluang adalah dengan mengeksplorasi industri atau bidang yang mungkin sebelumnya tidak Anda pertimbangkan. Dunia terus berubah, dan banyak sektor baru sedang berkembang pesat. Misalnya sektor teknologi, e-commerce, kesehatan digital, dan pendidikan online mengalami pertumbuhan yang pesat. Ini mungkin adalah saat yang tepat untuk berpindah ke industri yang menawarkan lebih banyak peluang dan stabilitas.
Selain itu, situasi darurat seperti kehilangan pekerjaan seringkali memaksa kita untuk lebih kreatif dalam mencari solusi. Anda bisa mempertimbangkan untuk memulai usaha sendiri atau menjadi seorang freelancer di bidang yang Anda kuasai. Memulai bisnis kecil-kecilan atau menawarkan layanan seperti konsultasi, desain, atau pengajaran daring dapat menjadi sumber pendapatan baru yang menguntungkan. Peluang lainnya bisa muncul dari pengembangan keterampilan yang relevan. Dalam kondisi darurat, banyak orang mulai mencari pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ini bisa menjadi momen yang tepat bagi Anda untuk melatih keterampilan yang sesuai dengan tren pasar. Pelatihan dalam keterampilan baru bisa membuka peluang karir atau pekerjaan di bidang yang lebih modern dan berkembang. Keadaan darurat seringkali mendorong kita untuk berpikir di luar kotak dan memanfaatkan segala potensi yang ada. Cobalah untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Dengan ketekunan, kreativitas, dan keinginan untuk beradaptasi, Anda dapat menemukan peluang yang akan membantu Anda bangkit dan tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Menghadapi kehilangan pekerjaan memang tidak mudah, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat Anda dapat bangkit dan menemukan peluang baru yang lebih baik. Dalam perjalanan ini, penting untuk tetap fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti mengelola keuangan, meningkatkan keterampilan, dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Jadikan momen ini sebagai peluang untuk mengevaluasi kembali tujuan hidup Anda dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Percayalah bahwa dengan usaha dan ketekunan, pintu baru akan terbuka, membawa Anda menuju kesuksesan yang lebih besar dari sebelumnya. Tetaplah optimis dan terus bergerak maju. Sekian, wassalam.